Cybercrime menjadi salah satu jenis kejahatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Modusnya juga kian beragam, seperti oknum yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan korban pandemi, pencurian data, dan pembobolan rekening. Hal ini merupakan yang harus diwaspadai secara bersama mengingat tindak kejahatan ini semakin masif dilakukan di tengah masyarakat. Kejahatan cyber merupakan segala aktivitas ilegal yang digunakan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi jaringan komputer, secara langsung menyerang teknologi sistem informasi dari korban. Namun secara lebih luas, kejahatan cyber juga bisa diartikan sebagai segala tindak ilegal yang didukung dengan teknologi komputer. Dalam hal ini, Polri ungkap temukan kejahatan cyber meningkat dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Di Tipit Cyber Polri mengungkapkan, kejahatan cyber seperti penipuan, pencemaran nama baik, dan pornografi meningkat saat pandemi. Wakil Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Cyber Kombes Pol Himawan menyebutkan, selama tahun 2019 hingga 2020, penipuan online dan pencemaran nama baik masih menjadi kontributor tertinggi dari kejahatan cyber di Indonesia. Selain itu, beberapa tren kejahatan cyber juga meningkat akibat pandemi COVID-19. Pada pemaparan Himawan, kasus penipuan online di tahun 2019 terdapat sebanyak 1.617 kasus, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 1.319 kasus. Untuk kasus pencemaran nama baik, terdapat kenaikan hingga 1.794 kasus pada tahun 2020. Himawan menambahkan, selama pandemi COVID-19, terdapat beberapa kasus kejahatan cyber yang juga meningkat, seperti berita bohong, pornografi, perjudian daring, pencemaran nama baik, pengancaman, akses ilegal, dan manipulasi data. Hal ini disebutkan karena munculnya larangan, batasan yang muncul akibat COVID-19. Nah, sekarang sudah mulai banyak media ataupun beberapa lembaga yang dia menyajikan tentang klarifikasi adanya berita-berita yang perlu dicek ya kebenarannya. Ini juga membantu kita sebagai aparat kepolisian untuk bisa memudahkan pengecekan, memudahkan apakah berita ini berita yang benar atau berita-berita yang tidak benar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga menjadi salah satu tujuan kami dalam bekerja sama untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal mengklarifikasi, dalam hal menyajikan hal-hal yang fakta, yang benar dari media sosial yang diviralkan oleh orang-orang tertentu. Yang menjadi faktor meningkatnya kejahatan cyber di masa pandemi, masyarakat lebih sering menggunakan media sosial. Mulai dari penggunaan media sosial yang tidak bijak hingga perubahan pola hidup masyarakat di Indonesia. Pada masa pandemi COVID-19 yang cenderung lebih banyak mengandalkan internet, ternyata turut berimbas pada kenaikan jumlah upaya serangan cyber. Hal ini dikarenakan pemakaian internet dan transaksi online semakin banyak, dan pelaku kejahatan cyber pun makin gencar melancarkan aksinya. Pemirsa, kejahatan siber meningkat dari tahun 2019 hingga saat ini. Ironisnya, kejahatan ini makin berkembang biak di masa pandemi di mana aktivitas masyarakat lebih banyak menggunakan internet karena banyaknya pembatasan sosial. Untuk membahas ini lebih dalam, pemirsa, saat ini kita sudah bergabung dengan juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara, ada Pak Anton Setiawan. Selamat pagi, Pak Anton. Salam sehat. Selamat pagi. Salam sehat. Terima kasih, Mbak. Baik, Pak Anton, betulkah pada masa pandemi ini tingkat kriminal, terutama di siber, meningkat karena masyarakat banyak beraktivitas di sosial media? Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Dalam catatan kami dari National Security Operation Center yang ada di BSSN, sampai dengan September 2021 ini, itu kita memantau traffic internet secara nasional, telah terjadi 900 juta anomali traffic yang kita bisa kategorikan sebagai serangan cyber, dari mulai malware, information gathering, terus kemudian ada serangan DDoS dan phishing. Nah, peningkatan ini tentunya menjadi perhatian khusus dalam BSSN, dari BSSN, khususnya dalam hal pencegahan dan penanggulangan. Jadi kalau kita bicara pencegahan dalam skup nasional, dalam lingkup nasional, maka BSSN bertindak selaku National Security Operation Center
melakukan deteksi, melakukan monitoring, kemudian memberikan notifikasi jika terjadi serangan kepada organisasi. Terus kemudian yang kedua juga BSSN melakukan penanggulangan dengan adanya tim tanggap insiden cyber, itu biasanya kita kenal dengan namanya Computer Security Incident Response Team, itu ada di BSSN. Dan juga kita bangun di organisasi-organisasi atau instansi-instansi terkait supaya ketika terjadi insiden atau kejahatan mereka dapat menanggulangi pada fase pertama. Gitu Mbak. Baik, Pak Anton, seberapa parah anomali traffic yang terjadi ke Indonesia, serangan-serangan yang terjadi, apakah memang masih bisa ditanggulangi atau ada beberapa yang saking parahnya itu sulit untuk ditangani? Iya. Kalau kita melihat tadi sampai dengan 900 juta, ini kan sebetulnya sebuah volume yang sangat besar gitu ya. Sebuah volume yang setiap hari berarti kita akan mendapatkan kira-kira sekitar 3 juta serangan gitu ya. Wow. Beberapa yang kita lakukan gitu kan, beberapa yang kita lakukan untuk mengantisipasi ini adalah kemudian memberikan notifikasi yang cepat sehingga setiap organisasi dapat merespon ini dengan baik gitu. Kita juga kemudian memberikan himbauan-himbauan keamanan sehingga serangan-serangan yang ada ini bisa dicegah gitu. Karena sebetulnya kita bisa mengklasifikasi terus kemudian memasukkan itu dalam sistem sehingga sistem secara otomatis bisa melakukan pencegahan gitu. Memang ini dari sisi kuantitas luar biasa, makanya kita dorong untuk otomatisasi sistem dalam kaitan dengan monitoring dan pencegahannya. Pak Anton, boleh berikan contoh ada serangan seperti apa kepada satu lembaga, kemudian BSSN memberikan notifikasi seperti apa, Pak? Iya, biasanya mereka itu aktivitas yang terbanyak tadi saya sebutkan adalah malware dalam catatan kami. Jadi mereka melakukan aktivitas untuk memasukkan malware gitu kan, melakukan anomali terhadap sistem gitu kan, scanning, kemudian mencari celah-celah kerentanan. Ya, begitu aktivitas itu ada, kita berikan notifikasi kepada institusi tersebut untuk segera misalkan menutup portnya, melakukan monitoring dari IP sekian yang melakukan tindakan yang tidak sesuai gitu ya, atau kita sebut tadi dengan anomali gitu yang seharusnya tidak dilakukan. Apa yang biasanya sindikat kriminal siber ini ingin ambil dari sistem yang ada di Indonesia? Ya, yang pasti yang pertama biasanya mereka akan mengambil data-data penting ya, data-data strategis yang ada di dalam sistem itu. Makanya tadi juga disebutkan dalam laporan banyak sekali aktivitas yang terkait dengan information gathering gitu, bagaimana para penjahat ini ingin mengambil gitu berbagai informasi yang ada di dalam sistem elektronik kita. Data-data penting ini biasanya apakah memang orientasinya adalah material atau seperti apa biasanya, Pak? Ya, kalau kita melihat motif, itu yang pertama pasti finansial gitu ya. Untuk data-data tersebut dijual gitu, tetapi juga ada kan motif-motif lain gitu ya, persaingan bisnis mungkin, espionase dan lain-lain gitu. Oke, menurut Anda sendiri Pak Anton, masyarakat melihat serangan ini cukup banyak, apakah kebanyakan belum menyadarinya atau kesadaran masyarakat sudah bagus menurut Anda? Ya, ada dua sisi. Yang pertama dari pengelola sistem elektronik itu sendiri, yang kedua dari masyarakat selaku pengguna gitu. Jadi kalau dari sisi masyarakat kita selalu tekankan untuk mereka meningkatkan gitu budaya keamanan sibernya gitu. Biasanya kita ada 5 prinsip yang kita sampaikan ke masyarakat gitu ya. Yang pertama, masyarakat harus selalu waspada karena di ruang cyber ini kita tidak tahu siapa yang di belakang layar ya di sana gitu. Terus kemudian masyarakat yang kedua harus rasional gitu. Jadi harus melihat kok saya tidak ngapa-ngapain tahu-tahu mendapatkan hadiah 150 juta. Itu kan sesuatu yang irasional. Terus kemudian masyarakat juga harus meningkatkan literasi, bahan-bahannya sudah kita siapkan gitu. Jadi kalau ada suatu pemberitaan, ya harus dicari faktanya, dicek and recheck. Terus kemudian karena ruang siber ini dibentuk dari teknologi, ya kita harus memahami teknologi. Jangan hanya telepon kita yang smart gitu ya, smartphone, tapi orangnya juga harus smart gitu, menggunakan fitur-fitur keamanan yang sudah disediakan. Terus kemudian yang terakhir tadi disampaikan,
banyak sekali kasus terjadi karena kita mengumbar ada data pribadi atau kehidupan sosial kita di media sosial. Nah ini yang banyak digunakan oleh penjahat untuk melakukan profiling sebelum melakukan kejahatan. Nah makanya yang kelima, kita harus selalu menjaga jejak digital kita. Menjaga jejak digital. Nah terkait dengan laporan yang sampai ke polisi kan itu akan ada penindakan juga ya Pak terkait dengan kriminal yang terjadi. Bagaimana dengan masyarakat yang dia tidak tahu sebenarnya ada terjadi serangan cyber, tapi kemudian dia juga nggak tahu akan adanya notifikasi yang memperingatkan dan imbasnya nanti di belakang begitu, ya, baru tahu oh ternyata data saya dicuri atau sebagainya. Nah ini BSSN sebenarnya juga memberikan notifikasi di awal kah untuk orang-orang yang tidak melaporkan itu atau seperti apa? Ya, untuk masyarakat tentunya strategi yang paling tepat ini digunakan dimanapun ya di seluruh dunia yaitu meningkatkan literasi. Jadi kita berupaya masuk dengan berbagai jalan, terus kemudian kita juga menggunakan komunitas praktisi untuk menyebarkan berbagai macam konten terkait literasi sehingga masyarakat sadar gitu, oh iya saya sedang terkena misalkan kejahatan, saya terkena serangan cyber, pun kita juga membuka layanan gitu ya, aduan gitu kan, kalau kejahatan pasti diadukannya ke polisi melalui patroli cyber.id gitu kan. Kemudian kalau ada konten-konten yang tidak sesuai dengan undang-undang ITE, kita bisa laporkan ke aduan konten @kominfo.go.id. Kalau ada serangan siber yang kemudian menimbulkan insiden di dalam organisasi yang besar, itu ada bantuan 70@bssn.go.id. Itu 24 jam per hari aktif gitu ya. Ada teman-teman yang secara shift mereka melakukan pergantian, jadi bisa dilaporkan ke situ. Baik, boleh diulang Pak mungkin tempat aduan yang 24 jam itu supaya mungkin kita bisa catat. Ya, kalau untuk organisasi, suatu organisasi kena insiden cyber bisa melaporkan ke bantuan70@bssn.go.id. Oke, itu dia mungkin bisa dicatat bagi masyarakat. Nah, terkait dengan meningkatkan literasi, menurut Anda sendiri untuk literasi masyarakat Indonesia itu udah di tingkat mana sih Pak Anton? Iya, kalau kita bicara transformasi digital, kemudian di situ ada ukurannya sebetulnya, digital quotient ya. Jadi kita punya intelligent quotient, punya emotional quotient gitu kan. Sekarang kita ada yang namanya digital quotient gitu. Ada 8 gitu ya, ada 8 indikator gitu. Dan ya kita masih di taraf yang masih berada, kalau di tengah-tengah itu masih di bawah di tengah-tengah gitu ya. Levelingnya kalau kita level dari 1 sampai 5 ya kita masih di angka 2, 2,5 gitu. Ini merupakan tugas kita bersama gitu kan, tentunya BSSN juga menyiapkan berbagai konten untuk literasi, tetapi kita juga menggerakkan komponen-komponen masyarakat supaya literasinya memang tersebar luas gitu. Karena penggunaan teknologi ini kan ke semua lapisan masyarakat. Iya. Karena bukannya apa-apa, untuk konsumsi hardware sendiri kita cukup tinggi, hampir semua masyarakat udah pakai smartphone, tapi kayak Pak Anton bilang tadi, nggak semuanya smart juga gitu kan. Siap. Oke, jadi ada program literasi dari BSSN. Apa aja itu, berupa apa Pak Anton? Ya, sebelum pandemi kita memang seperti tahun 2019 kita mendatangi sekitar 12 kota dengan kita sudah menggait sampai 19.000 gitu kan kader-kader yang kita didik untuk kita literasi. Nah sekarang karena pandemi kita melalui penyebaran melalui media sosial konten-konten kita, terus kemudian kita juga banyak melakukan webinar kepada masyarakat, baik itu webinar yang secara mandiri dilakukan oleh BSSN maupun webinar yang BSSN bekerja sama dengan berbagai macam komunitas praktisi gitu kan, organisasi gitu, sehingga bisa cakupannya bisa makin luas di masyarakat. Baik. Pak Anton, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan diskusi kita pagi ini bersama dengan Pak Anton Setiawan, masih dari juru bicara BSSN.
Ya, Pak Anton, ini menarik. Tadi Pak Anton bilang ada masyarakat yang tidak tahu, ternyata diam-diam ada orang yang mencari kesempatan untuk melakukan profiling untuk dengan niat melakukan kejahatan siber begitu. Nah, sebenarnya seberapa gampang untuk melakukan profiling itu kemudian disalahgunakan? Ya, perlu kita pahami gitu ya. Ketika kita masyarakat kemudian semuanya beraktivitas secara online gitu ya. Ketika kita sebagai pengguna berinteraksi dengan sistem elektronik ya, aplikasi atau apapun gitu kan. Itu ada dua hal gitu yang digunakan parameter untuk masuk gitu. Untuk sistem elektronik itu mengenali kita sebagai pengguna, yaitu ada proses untuk verifikasi dan ada proses untuk otorisasi. Nah, proses verifikasi itu biasanya kita ditanya username-nya apa, ya kan, nomor induknya apa, NIK-nya apa gitu. Itu kita masukkan sebagai proses verifikasi. Ketika kemudian sudah dikenal, oh ya ini Anton nih dari BSSN gitu kan. Kemudian dilakukan proses otorisasi. Nah, otorisasi itu kita memasukkan kredensial. Biasanya memasukkan PIN, memasukkan OTP, ya kan, memasukkan password kita. Nah, penjahat gitu kan melakukan profiling untuk mendapatkan dua data ini gitu. Data untuk verifikasi yang biasanya itu terkait dengan data pribadi dan data kredensial, yaitu data yang untuk verifikasi, yaitu otorisasi itu ya data kredensial gitu. Nah, mereka melakukan profiling, tinggal dilihat aja, oh di medsosnya, oh namanya Anton gitu kan, tanggal lahirnya sekian gitu, kemudian banyak hal-hal yang saya unggah di situ. Nah, itu nanti mereka kumpulkan, mereka linkkan, kemudian mereka akan mendapatkan gitu biasanya data-data. Ini yang makanya selalu kita sampaikan kepada masyarakat luas untuk menjaga jejak digital kita, jangan mengumbar data pribadi kita. Oke, jadi memang ternyata cukup mudah. Tapi masyarakat mungkin, apakah saya nggak boleh belanja lewat e-commerce, nggak boleh belanja lewat marketplace, gimana dong Pak Anton? Boleh, sangat boleh. Justru sekarang kita kan beraktivitas karena pandemi ini kita memanfaatkan gitu ya. Tetapi kemudian kita harus hati-hati. Misalkan kan yang banyak terjadi, Mbak Julia, kita tahu-tahu dapat SMS yang mengatasnamakan marketplace. Oh, tadi ada salah kirim OTP, tolong OTP-nya di-share gitu. Nah, itu kan kalau masyarakat nggak tahu, OTP-nya di-share gitu. Padahal OTP itu adalah sesuatu kredensial. Kredensial artinya berarti rahasia. Tidak ada satu pihak pun yang boleh mengetahui kecuali kita. Bahkan marketplace pun ketika tanya, ya kita jangan sampaikan. Karena itu kredensial bagi akun kita, bagi proses transaksi kita. Oke, nah itu untuk aktivitas pembelian lah begitu yang melibatkan finansial. Nah, kalau misal sosial media seperti apa Pak Anton? Kehati-hatian yang harus kita lakukan? Ya, banyak contoh itu yang terjadi. Misalkan begini, ini contoh yang paling sederhana yang saya dapatkan itu pengalaman dari seseorang gitu kan. Mereka berlibur misalnya ke Gunung Bromo gitu kan. Nah, mereka kemudian melakukan foto selfie terus diunggah di media sosial mereka gitu kan. Asik nih kita sedang berlibur di Gunung Bromo gitu kan. Kan media sosial terbuka. Orang yang melakukan melihat itu dan tahu orang itu rumahnya di mana, oh berarti rumahnya masih kok sekarang kosong dong. Karena semuanya berlibur ke Bromo, akhirnya terjadilah pencurian gitu kan. Gitu pencurian di rumah yang kosong itu, walaupun rumah itu lampunya dinyalakan segala macam, tapi orang tahu melalui media sosial bahwa keluarga ini sedang berlibur ke Gunung Bromo. Itu hal-hal kecil gitu yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh penjahat kalau kita tidak hati-hati. Oke, itu apakah termasuk juga kejahatan siber atau mungkin ya ada peran siber juga di situ, tapi untuk kriminalnya sendiri kan terjadi di dunia real. Kalau kita bicara kejahatan siber, teman-teman sekalian, ada dua klasifikasi di dalamnya. Kejahatan yang langsung related dengan siber, misalnya hacking, DDoS, tadi kan malware itu langsung gitu. Tapi ada kejahatan cyber related gitu kan. Cyber related crime artinya kejahatan umum yang kemudian dengan media cyber dia menjadi punya efek yang lebih besar gitu ya. Ya seperti pornografi gitu kan. Dulu waktu mungkin bukan zamannya cyber,
terbatas gitu. Tetapi kemudian dengan adanya cyber makin meluas kan, karena bisa disebarkan lewat jalur-jalur yang lebih luas lagi gitu kan, tanpa ada bertemu fisik gitu. Jadi ada kejahatan yang memang murni kejahatan cyber, ada kejahatan umum yang makin menjadi punya impact yang luas ketika kita menggunakan teknologi cyber untuk mendukung kejahatan tersebut. Oke, nah masalah pornografi ini kejahatan umum yang bisa semakin impact-nya luas dengan adanya teknologi, dengan adanya jaringan gitu Pak Anton. Nah, untuk pornografi ini sendiri, bagaimana bisa menghindarinya? Mungkin dia kejahatan umum, mungkin tidak sadar atau mungkin menyimpannya untuk pribadi niatnya, begitu, tapi kemudian disebarluaskan tanpa kita sadar begitu. Ya, untuk pemerintah kita sudah punya program namanya Indonesia Sehat kan. Jadi melalui Kementerian Kominfo dan para penyedia jasa, pemerintah melakukan blocking gitu terhadap akses-akses situs tersebut. Tetapi juga kemudian kita perlu sampaikan ke masyarakat gitu ya. Pertama memang dari substansi pornografi itu dilarang di agama dimanapun, secara etika kita, secara budaya juga tidak masuk. Terus yang kemudian kita juga harus ingatkan gitu kan, banyak sekali file yang sifatnya pornografi tersebut disusupi oleh malware. Jadi masyarakat hati-hati gitu kan, ketika kemudian mengunduh file dan segala macam yang sifatnya pornografi, itu 90% di dalamnya ada malware yang nantinya akan merusak gitu kan, dan bisa meretas sistem kita. Jadi hati-hati. Jadi walaupun pemerintah sudah punya program untuk preventif, ya masyarakat harus punya kesadaran untuk menghindarkan hal tersebut. Oke, baik. Itu dia termasuk jejak digital juga. Kalau memang tidak mau ke depannya ada masalah, mendingan nggak usah sama sekali aja ya Pak Anton ya? Iya, benar. Oke, Pak Anton, BSSN tuh punya patroli yang tidak biasa, namanya patroli siber. Itu seperti apa patroli siber? Apakah memang 24 jam mantau terus atau seperti apa Pak Anton? Ya, kalau patroli siber ada di teman-teman di Bareskrim, di Polri. Sedangkan kalau di BSSN ada yang namanya National Security Operation Center. Mereka memantau traffic nasional yang kaitan dengan tadi ada anomali, misalkan ada scanning, ada aktivitas mengambil informasi, lebih kepada itu. Gitu. Kalau patroli cyber dilakukan terkait dengan konten-konten kejahatan itu oleh teman-teman di Bareskrim Polri. Nah, selama pandemi ada traffic yang cukup tinggi, apakah untuk pemantauan dari BSSN juga ditingkatkan? Ya, kapasitasnya kita perluas, Mbak. Gitu. Jadi kalau kita bicara jaringan traffic secara nasional kan ada teman-teman yang menjadi hub gitu ya, yaitu penyelenggara jasa internet gitu ya. Kita makin meluaskan pemasangan perangkat-perangkat kita untuk melakukan monitoring gitu ya. Kita perluas gitu untuk bisa mencakup deteksi secara nasional gitu. Itu yang kita lakukan saat ini. Diperluas itu dari cakupan daerah kah atau seperti apa sih Pak Anton? Ya, kalau di internet kan berdasarkan jaringan ya, jaringan kemudian dibagi regional ya. Kita juga seperti itu mengikuti saja gitu kan. Makin diperluas jaringannya, regionalnya ditambah, ya kita tambah perangkatnya. Apakah sudah cover semua daerah di Indonesia agar penanggulangan dari kejahatan siber ini sama di seluruh Indonesia? Iya, karena kita bekerja sama dengan teman-teman di penyelenggara jasa internet, yaitu sudah tercover gitu ya. Tetapi kemudian kan trafficnya luar biasa besar gitu ya. Itu yang harus kita tambah gitu kapasitasnya, sehingga ya dari misalkan traffic kita misalkan 24 gitu kan terabyte per second, ya itu harus kita sesuaikan. Saat ini ya kita belum sampai ke situ gitu ya, masih sekitar di 30% gitu capaian kita. Baik, Pak Anton, ini kan sudah mau akhir tahun dan juga masih di masa pandemi. Apakah ada strategi untuk bisa mengurangi dan mengantisipasi peningkatan lebih lagi untuk kejahatan siber dari BSSN? Ya, memang yang utama di saat pandemi ini adalah karena tren kita bekerja dari rumah ya, work from home gitu ya.
Kalau dulu kita gampang gitu, sebelum pandemi itu kita mengatur perimeter keamanannya gampang karena kita bekerja dari kantor. Jaringan intranetnya pun tertutup gitu kan, aksesnya dari kantor. Nah sekarang kan kantor resource-nya itu harus dibuka karena semua bekerja dari rumah. Nah ini yang menimbulkan kerentanan. Analoginya adalah kita punya rumah gitu, tadinya pintunya tertutup, pagarnya tertutup, sekarang pintu pagarnya dibuka. Nah, apa yang kita lakukan? Ya kita meningkatkan gitu. Yang terbaru kita mengeluarkan peraturan peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020 itu mengenai bagaimana sistem pengamanan penyelenggara sistem elektronik. Yaitu mudah-mudahan menjadi acuan. Terus untuk instansi pemerintah kita mengeluarkan peraturan badan nomor 4 tahun 2021 itu pedoman teknis bagaimana mengamankan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini bagian dari strategi kita karena sekarang ya semuanya bekerja dari rumah, pandeminya belum berakhir. Jadi cara mengamankannya pun harus lebih luas gitu, lebih fleksibel dan bisa memberikan prioritas-prioritas. Baik, itu dia ya. Semoga sampai akhir tahun kita aman dan semakin meningkat untuk pengamanan data-data siber kita. Terima kasih Pak Anton untuk waktunya pada pagi hari ini. Selamat pagi, sehat selalu. Ya, sehat selalu. Terima kasih. Ya,